Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-16 yaitu seorang laki-laki minta nasihat dari Rasulullah. Ausini, ya Rasul, nasihati aku, wasiatkan aku. Maka Rasulullah menjawab, la taqdoh, jangan kamu marah. Laki-laki ini nanya lagi atau pengen lagi, berulang kali, ya Rasulullah, saya pengen nasihat darimu ya Allah. La taqdoh, jangan kamu marah. Dalam riwayat lain, la taqdoh walakal jannah, jangan kamu marah, maka kamu akan mendapatkan surga. La taqdoh, marah. Jadi Bu, ya, la taqdoh, jangan marah, jangan marah. Nah, orang itu disebut hamba Allah yang bisa mengendalikan nafsu, dia bisa mengendalikan marah. Orang ini tipenya macam-macam Bu. Ada orang marah cepat, lambat dalam apa? Dalam minta maaf. Ada yang lama itu nggak marah tapi sekalinya marah. Nah, cepat ininya, cepat apa? Cepat sadarnya. Lama marah, cepat sadar. Ada yang cepat marah, cepat sadar. Yang parah lama marah dan lama sadarnya. Makanya Nabi membatasi boleh kita marah tapi paling lama 3 hari. 3 hari. Jadi ternyata masuk surga itu gampang. Mampukah kita mengendalikan marah? Ya Bu. Nah ini makanya kan pernah kita mengkaji akhlak terpuji itu kan ada 3. Ada namanya akhlak hasanah, benar ya? Ada akhlak karimah, ada akhlak azimah. Nih, akhlak kan ada 3. Ada hasanah, ada karimah, ada azimah. Ini akhlak yang baik nih. Ya, akhlak yang baik itu ada 3. Hasanah itu baik, karimah itu mulia, azimah itu agung. Di mana bedanya? Akhlak baik, tetangga baik, kita baik, itu biasa. Tetangga ngasih sayuran, kita pulang dari jalan-jalan ngasih buah, itu biasa. Berbuat baik dibalas dengan baik, itu tingkatan terendah dari akhlak terpuji. Tingkatan kedua, orang berbuat buruk, tetangga berbuat buruk, tapi kita memaafkannya. Husnuzon, baik sangka, sabar menyikapinya. Ini namanya karimah, akhlak yang mulia. Yang lebih hebat lagi, orang berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan. Dia menghina kita, mencela kita, membicarakan aib kita, kita balas dengan kebaikan. Kita kasih uang, kita kasih hadiah. Dia sedang membicarakan aib, tiba-tiba kita ngasih oleh-oleh. Dia sedang mencela kita, tiba-tiba kita kasih hadiah. Dia menghina kita, kita kasih uang. Kira-kira bisa nggak? Ini berat, ini mah susah ini. Ini namanya azimah, akhlak yang paling tinggi agung. Nah, marah ini boleh ketika melihat ketidakadilan. Marah boleh ketika melihat kemungkaran. Marah boleh ketika melihat kemaksiatan. Contoh, anak kita 7 tahun kita perintahkan sholat, 10 tahun usianya belum sholat, pukul. Pukulan apa? Mendidik, bukan kekerasan. Pukulan yang membuat dia mau sholat. Boleh marah untuk mendidik. Ya, marah untuk mendidik. Ketika anak kita main handphone berjam-jam, tidak belajar, kita marah. Boleh, karena melihat apa anak itu santai dalam main handphonenya.
marahnya mendidik, bukan marah seperti babi, bukan marah seperti banteng, bukan marah seperti binatang. Nauzubillahimin. Suami boleh nggak marah kepada istri? Boleh, ketika istri melakukan maksiat. Contoh, nih contoh Bu, misalnya ibu ya diajak oleh mantannya ya berselingkuh, suami tahu, marah boleh nggak? Boleh, wajib kalau marah itu. Jadi kalau nggak marah diam malah dosa. Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Kalau kalian melihat kemungkaran, rubahlah kemungkaran itu kemaksiatan dengan tangan. Tangan apa itu? Kekuasaan. Suami berkuasa, ayah berkuasa, harus dirubah. RT berkuasa di RT-nya lingkungannya, RW berkuasa di lingkungan RW-nya. Melihat orang main judi, melihat orang main maksiat zina, harus dirubah dengan kekuasaannya, dengan tanda tangannya, pelarangan kepada warganya untuk maksiat. Itu namanya dengan tangan. Nggak mampu kita, karena kita orang biasa. Dengan lisan, omel, marahin, jangan dong melakukan itu misalnya. Nggak mampu kita dengan hati. Ini adabul iman, selemah-lemahnya iman. Jadi marah itu boleh, tapi mampukah kita kendalikan marah? Marah boleh ketika melihat maksiat, marah boleh ketika melihat kemungkaran, ya. Marah boleh ketika melihat kezaliman, marah boleh ketika melihat ketidakadilan. Ini boleh marah. Jadi yang nggak boleh marah itu marah bukan pada tempatnya, ya. Marah bukan pada tempatnya, nggak boleh, ya. Jadi jangan marah, sebab dengan marah berarti kualitas iman kita itu di bawah standar. Jadi orang itu ada 5 kecerdasan. Jadi kalau pengen tahu anak kita ini cerdas, cirinya ada ada 4 kecerdasan. Yang pertama cerdas IQ, yang kedua cerdas EQ, yang ketiga cerdas SQ, yang keempat cerdas soft Q. Nah, apa itu IQ? Kecerdasan intelektual. Akalnya cerdas, dia mudah memahami, ya. Ketika ngaji dia mudah paham bagaimana ngaji Al-Quran, tajwidnya, makharijul hurufnya. Itu kecerdasan intelektual, itu karunia Allah. Yang kedua kecerdasan emosional, EQ, kecerdasan emosi, mampu mengendalikan amarahnya, ya. Bukan marah seperti misalnya seorang suami marah ngatain bininya kata-kata binatang, monyet, anjing, babi. Subhanallah, ada nggak yang begitu? Di sini nggak ada ya. Nah, ini suami ini, ya Allah. Ada juga istri marah, marahnya juga keterlaluan. Marahnya sudah membabi buta, ya marahnya itu. Contoh, sampai ada suami membunuh istri, istri membunuh suami. Ini berawal dari marah nih, marah yang sudah lewati batas. Kemudian kecerdasan spiritual, agama, ibadahnya, zikirnya, sholatnya, puasanya, baca Al-Qurannya, kecerdasan spiritual agama. Dan yang keempat kecerdasan sosial. Apa sosial? Bermasyarakat, karena kita ini makhluk sosial. Nggak mungkin kita ini hidup sendiri, karena kita butuh dengan yang lainnya. Kecerdasan bermasyarakat, inilah dikatakan orang yang cerdas. Jadi kalau misalnya kita nih, anak kita selesai sekolah, dia sarjana, selesai sekolah dia wisuda, selesai sekolah dia dapat rapot, dapat nilai IPK, nilainya bagus, tapi nggak pernah ibadah, emosinya nggak terkendali, di masyarakat nggak pernah bermasyarakat, belum cerdas. Hanya cerdas satu doang, intelektualnya. Jadi itu
Orang yang cerdas itu jangan hanya mandang nilai rapotnya 9,0, nilai IPK-nya 3,7, itu intelektual. Tapi belum tentu dia ahli ibadah, ahli masjid, ahli zikir. Belum tentu emosinya gimana, belum tentu di masyarakatnya dia menyendiri apa bergaul, bermasyarakat. Inilah cerdas. Nah, kalau I namanya cerdas akal, intelektual. Kalau E namanya emosional. Kemudian SQ spiritual. Kemudian kalau S sosial. Inilah orang yang dikatakan cerdas kalau memenuhi 4 kecerdasan. Ya Bu. Jadi jangan sampai kan ada nih anak kita nih rapotnya jelek, tapi ibadahnya rajin. Jadi kecerdasan spiritual, intelektualnya belum cerdas. Atau juga emosinya, luar biasa dia, sabar. Makanya kalau orang yang sabar, mampu dia menahan amarah, mampu mengendalikan amarah, mampu melihat bahwa dirinya itu dengan sabar pahalanya. Nah, kan kaitan takdok ini apa? Sabar. Apa sih hikmah sabar, Bu? Sabar ketika menahan amarah, apa hikmahnya? Pertama, orang yang sabar dia akan mendapatkan pahala unlimited, pahala tidak terbatas. Ini pernah saya menyampaikan dalam surah Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hamba Allah yang sabar, Allah berikan pahala unlimited, tidak terbatas. Ibu tadi baca Al-Quran, 1 huruf pahalanya berapa? 10. Infak pahalanya naik 700 kali lipat. Ngaji berjamaah, sholat berjamaah pahalanya berapa? 27. 10, 727. Sabar pahalanya lebih dari itu. Berapa? Enggak terhitung. Bisa ratusan, bisa ribuan, bisa jutaan, bisa miliaran. Pokoknya Allah, terserah Allah. Pahalanya unlimited. Sabar. Ngomong enak ini, ngamalin susah. Hikmah yang kedua, dengan sabar Allah bersamanya. Innallaha ma'as, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang sabar selalu bersama Allah. Kalau bersama Allah artinya apa? Keberkahan hidupnya, pertolongan dari Allah, ya kan? Inayatullah, pertolongan Allah menolong orang yang sabar. Ya, Allah berikan keberkahan. Bisa jadi ya, ibu ini capek ngurus anak, capek ngurus suami, udah begitu nanti punya cucu capek, yang disebut dengan 5L. Letih, lesu, lemah, lunglai, loyo. Ya Bu ya? Ya kan? Ya, baru nikah repot juga apa? Ngurusin rumah tangga, di kasur, di dapur, di sumur. Utak aja ketiga itu. Dapur, sumur, kasur, kasur, sumur, dapur. Pusing, capek, letih, lelah, lesu, loyo. Tapi karena dia melakukannya lillah, karena Allah, apa yang terjadi? Pahala nggak ada batasannya. Allah bersamanya. Makanya untuk menjadi ahlul jannah itu gampang, Bu. Lillah saja. Lillah saja, karena Allah, bukan karena suami, bukan karena anak, tapi karena Allah. Makanya kalau sudah karena lillah, sabar pahalanya tidak terbatas. Sabar Allah bersamanya. Apalagi kalau dia sabar, ya Bu, sabar. Orang yang sabar ini ya, tingkatannya itu sama dengan tingkatan para nabi. Nabi ini kan sabar, tingkatannya bersama para nabi, para aulia. Kenal Bu dengan Maryam, Siti Maryam? Kenalan di mana? Siti Maryam nggak pernah ngurusin rumah.
nggak pernah nyapu, ngepel, bereskan, nyuci, dosa nggak pernah. Tapi Siti Maryam 24 jam hidupnya hanya untuk Allah. Berada di mihrab di Baitul Maqdis di Palestina. Nabi Zakaria ya membawakan makanan, minuman. Ketika dibuka mihrab ternyata makanan berlimpah, minuman berlimpah. Lalu Nabi Zakaria bertanya, "Hai Maryam, ini makanan dari mana? Minuman dari mana?" Dari Allah, dari surga. Allah Akbar. Itulah Maryam. Jadi semua kehidupannya hanya untuk Allah. Makanya orang-orang Kristen tuh namanya biarawati ya. Nah, biarawati kan ingin mencontoh Maryam. Dia nggak mau ngapa-ngapain, full ibadah kepada Tuhannya. Tapi masalahnya bukannya Maryam. Iya kan? Karena manusia itu ada batasannya. Kita itu manusia biasa. Nabi Isa kan nggak sempat nikah kan ya? Kenapa nggak sempat nikah? Karena keburu diangkat oleh Allah ke langit. Laki-laki penuntun agamanya itu kan nggak nikah. Apa yang terjadi? Pendetanya suka dengan biarawati. Karena normal. Karena kan zuina linnas hubus syahwat minan nisa. Allah hiasi perhiasan, laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Apa yang terjadi? Berzina. Akhirnya banyak tuh dibongkar kebusukan gereja di mana-mana di Eropa. Ini kisah nyata, saya punya bukunya itu. Itu ribuan gereja dibongkar, banyak kepala-kepala bayi. Siapa yang melakukan itu? Pendeta dengan biarawati. Nauzubillahi min. Makanya kalau ustaz nggak boleh kawin, saya berhenti jadi ustaz. Kiai nggak boleh kawin, mendingan orang biasa aja kan. Lah ya udah normal, masa nggak boleh? Ada fitrahnya. Nabi Isa itu bukan nggak mau kawin, belum sempat, karena sudah diangkat oleh Allah ke langit. Kembali lagi, orang yang sabar dapat pahalanya tingkatan para nabi. Nabi yang paling sabar yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Dan sabar ini kan macam-macam. Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi masalah hidup, ujian hidup, musibah. Nah ini lebih berat lagi. Sabar untuk ngaji, sabar untuk tahajud, sabar untuk baca Al-Quran, sabar menjauhi larangan Allah. Tidak mau judi online, tidak mau pinjol pinjaman online, tidak mau berzina, tidak mau selingkuh, tidak mau maksiat, sabar. Lah yang berat lagi, sabar menghadapi ujian dari suami, ujian dari istri.